Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Sangkar dari kelompok 4 dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan materi hari ini teori-teori perencanaan pendidikan. Dan mata kuliah ini aku oleh Bapak Dr. Haji Asmendri, SAG MTH. Dan saya, Welni Amelia, dengan NIM 2520120021. Dan rekan saya, Merlinda dengan NIM 2520120024. Berikut materi kami. Izinkan kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan teori perencanaan pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan perencanaan pendidikan yang sistematis, komprehensif, dan berbasis pada kebutuhan nyata pada masyarakat. Perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah, prioritas, serta efektivitas dalam kebijakan. Kajian ini membahas konsep, prinsip, model, dan metode perencanaan pendidikan dalam perspektif kontemporer. Beberapa pendekatan seperti model strategis Bresson dan juga perencanaan pendidikan literatur terbaru juga menyoroti pentingnya perencanaan transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Dengan landasan teoritis tersebut, kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai perencanaan pendidikan dan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kata kunci pada perencanaan pendidikan, manajemen pendidikan, model perencanaan, dan perencanaan transformatif. Selanjutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan perencanaan pendidikan yang sistematis, komprehensif, dan berorientasi pada masyarakat. Pada pembahasan awal ini, kita akan melihat bagaimana definisi perencanaan pendidikan dan juga ruang lingkup perencanaan pendidikan. Definisi perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan keputusan dan langkah strategis dalam mencapai tujuan masa depan. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup perencanaan pendidikan? Ruang lingkup perencanaan pendidikan meliputi dimensi kuantitatif, kualitatif, dan normatif. Pada perencanaan pendidikan yang bersifat kuantitatif membahas tentang angka, kapasitas, dan proyeksi. Sedangkan dalam kualitatif membahas mengenai kualitas proses dan pembelajaran. Dan dalam dimensi normatif membahas nilai, tujuan, dan etika. Sifatnya bersifat strategis dan juga adaptif terhadap konteks sosial ekonomi. Selanjutnya kita melihat tujuan dari perencanaan pendidikan. Dilihat dari tujuan perencanaan pendidikan, perencanaan berfungsi untuk menjamin alokasi sumber daya secara optimal, baik tenaga pendidik, sarana prasarana, maupun anggaran, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, maupun antara sekolah unggulan dan reguler. Perencanaan berperan dalam menyusun prioritas pembangunan sesuai karakteristik sosial ekonomi wilayah. Sebagai contoh, kawasan industri memerlukan penguatan keterampilan vokasional, sedangkan daerah dengan capaian pendidikan rendah membutuhkan program peningkatan literasi dasar. Perencanaan diarahkan untuk meningkatkan relevansi, akses, dan mutu pendidikan agar lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan menyediakan kerangka monitoring dan evaluasi yang jelas
guna menjaga transparansi, mengukur capaian, memperbaiki kelemahan, serta menjamin akuntabilitas publik. Pendekatan teoritis utama dalam perencanaan pendidikan. Dalam praktek perencanaan pendidikan, setidaknya terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan oleh para pakar maupun praktisi. Di sini kita melihat setidaknya ada 4 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik memandang lembaga pendidikan sebagai sebuah subsistem dari sistem sosial yang lebih luas. Ini dikemukakan oleh Dr. Haji Ahmad Rusdiana 2021, di mana kerangka sistemik banyak digunakan dalam literatur pendidikan di Indonesia karena mampu menggambarkan keterkaitan antara unsur pendidikan dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, perencanaan strategis, strategic planning. Berorientasi pada perumusan visi, misi, analisis lingkungan, identifikasi isu strategis, hingga formulasi strategis. Model strategis change circle yang dikembangkan oleh Bryson ini kerap diterapkan pada organisasi publik maupun non-profit, termasuk sekolah dan madrasah, karena dapat membantu lembaga pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Ketiga, perencanaan pembangunan atau developmental planning, menekankan keterhubungan antara perencanaan pendidikan dengan perencanaan ekonomi dan pembangunan nasional. Keempat, literatur kontemporer di Indonesia juga memperkenalkan perencanaan transformatif berbasis pendidikan Islam. Asmendri dan kawan-kawan menekankan bahwa perencanaan pendidikan tidak hanya berfungsi teknis, tapi juga harus memiliki visi sekolah masa depan yang transformatif, mengintegrasikan nilai-nilai Islam, transformasi kurikulum, teknologi pendidikan, serta keterlibatan komunitas. Pendekatan ini berupaya menggabungkan dimensi normatif dengan dimensi strategis serta konteks sosial keagamaan sehingga lebih relevan bagi pengembangan di pendidikan Islam di era modern. Model kerangka teoritis perencanaan pendidikan. Dilihat dari model literatur perencanaan pendidikan, terdapat beberapa model yang dapat digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Bryson Strategic Planning Circle merupakan salah satu model yang banyak dipakai di sektor publik, termasuk di sekolah. Tahapan dalam siklus ini meliputi identifikasi stakeholder, analisis lingkungan, identifikasi isu strategis, formulasi strategi, serta implementasi dan evaluasi. Model ini relevan diterapkan pada level sekolah atau lembaga pendidikan karena berfokus pada perumusan strategi organisasi agar selaras dengan kebutuhan internal dan tantangan eksternal yang terus berubah. Sementara itu, dalam model sistem, input, proses, output, dan outcome menekankan keterkaitan antara berbagai komponen pendidikan. Guru, kurikulum, dan fasilitas ditempatkan sebagai input, yang kemudian diproses dalam kegiatan pembelajaran. Hasil proses ini berupa output maupun outcome, yakni pencapaian hasil belajar peserta didik. Model ini dianggap paling cocok digunakan dalam evaluasi program pendidikan karena mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara komponen serta efektivitas keseluruhan dari proses pembelajaran. Adapun perencanaan pembangunan yang diperkenalkan oleh COMS dan dikembangkan lebih lanjut oleh International Institute for Education Planning menitikberatkan pada keterhubungan antara pendidikan dan pembangunan sosial ekonomi jangka panjang. Tahapan meliputi proses demografi, perhitungan kebutuhan biaya atau costing, serta sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah maupun nasional. Pendekatan ini lebih sesuai diterapkan pada level makro, baik regional maupun nasional, karena berfokus pada kesinambungan antara kebijakan pendidikan dengan arah pembangunan manusia dan perekonomian. Dengan kata lain, masing-masing model memiliki fokus dan cakupan penerapan yang berbeda, di mana Bryson untuk strategi kelembagaan, model sistem untuk evaluasi program, CORPS untuk perencanaan makro. Kombinasi ketiganya dapat memperkuat perencanaan pendidikan agar lebih komprehensif dan berdaya guna.
Ketiga model perencanaan pendidikan memiliki fokus yang berbeda. Bryson dengan strategi lembaganya, model sistem untuk evaluasi program, dan COPS untuk perencanaan makro. Jika dipadukan ketiganya saling melengkapi dan menghasilkan perencanaan pendidikan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya langkah proses perencanaan. Perencanaan pendidikan umumnya melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan dan konteks, yang dilakukan dengan survei, pengolahan data, serta pendekatan SWOT. Untuk memahami kondisi nyata, selanjutnya disusun visi, misi, dan tujuan, serta sasaran yang berprinsip SMART, agar arah perencanaan lebih terukur. Tahapan berikutnya adalah formulasi strategi dan program, yaitu menentukan alternatif kebijakan dan model pelaksanaan yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah itu dilakukan penyusunan anggaran dan sumber daya yang mencakup perhitungan biaya serta identifikasi sumber pembiayaan. Kemudian masuk ke tahap perencanaan implementasi, yakni penetapan langkah-langkah pelaksanaan, pembagian peran antara pemangku kepentingan, serta penyusunan timeline kegiatan. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang meliputi penyusunan indikator, mekanisme pelaporan, dan sistem pembelajaran dari hasil pelaksanaan untuk memastikan keberlanjutan perbaikan. Selanjutnya, metode perencanaan pendidikan. Metode yang dapat dilakukan untuk memastikan ketetapan arah kebijakan. Yang pertama, proyeksi kebutuhan. Di sini kita memperkirakan jumlah peserta didik di masa depan dan menjadi dasar penyediaan sarana, guru, dan anggaran. Yang kedua, analisis SWOT atau PESTEL. SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. PESTEL menelaah faktor politik, ekonomi, sosial, ekonomi, lingkungan, dan regulasi. 3. Log frame. Menyusun hubungan sebab akibat antara input, output, outcome, dan dampak. Keempat, costing and budgeting. Kelima, survei kebutuhan dan fokus grup. 6. Indikator mutu dan key performance indicators. Teori-teori perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori menurut Asmendri dan kawan-kawan, yaitu perencanaan pendidikan transformatif. Yang kedua, Nani Mayasari dan kawan-kawan, perencanaan pendidikan. Ketiga, M. Agus Kurniawan dan Kabibul Khairi. Keempat, Ahmad Rusidiana, yaitu perencanaan pendidikan. Kelima, Asmendri dan Firman, 2015, perencanaan pendidikan, teori, aplikasi, dan riset. 6. Asmendri dan kawan-kawan, perencanaan pendidikan Islam. 7. Yulia Rizky Ramadhani dan kawan-kawan, dasar-dasar perencanaan pendidikan. 8. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, modul pelatihan perencanaan pendidikan. 9. John M. Birson. 10. Philip H. Combs. Nah, dari pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan memerlukan perencanaan yang sistematis, komprehensif, dan berbasis bukti agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Perencanaan pendidikan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah, prioritas, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Berbagai model, mulai dari strategis, sistem pembangunan, hingga transformatif, dapat diterapkan sesuai dengan konteks kelembagaan maupun nasional. Nah,
Oleh karena itu, kajian teori, prinsip, model, dan metode perencanaan pendidikan menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, adaptif, bermutu, dan berkelanjutan. Demikianlah pemaparan materi kami dari kelompok 4. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.